Jumpa kembali, ingat kamu perlu tahu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang outsourcing. Outsourcing merupakan istilah yang tidak asing dalam dunia kerja. Ada banyak perusahaan yang menerapkan sistem outsourcing terhadap karyawan mereka melalui perantara penyalur kerja. Lantas, seperti apa sistem kerja outsourcing? Apa kelebihan dan kekurangannya? Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, mari kita lanjutkan. Peraturan outsourcing alih daya diterbitkan sejak masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada awalnya, seorang karyawan dengan status outsourcing dianggap bukan bagian dari perusahaan. Sebab, pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan outsourcing tidak berkaitan langsung dengan inti bisnis perusahaan. Di samping itu, outsourcing tidak memiliki jenjang karir di perusahaan tempatnya bekerja. Pengertian outsourcing berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 64 tentang Ketenagakerjaan, outsourcing merujuk kepada penyebutan bagi perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dengan perjanjian pemborongan yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Terpisah dari kegiatan utama pekerjaan baik manajemen maupun eksekusi lainnya. Dilaksanakan atas dasar perintah langsung atau tidak langsung dari perusahaan pemberi kerja. Pekerjaan berupa kegiatan penunjang, tidak menghambat produksi dalam industri. Jenis outsourcing, menurut Peraturan Menteri Permen Ketenagakerjaan No. 19 Tahun 2012, pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja buruh merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Berikut jenis pekerjaan outsourcing, diantaranya: 1. Usaha pelayanan kebersihan cleaning service. 2. Jenis outsourcing selanjutnya ialah penyedia makanan bagi buruh catering. 3. Tenaga pengamanan atau satpam security. 4. Penunjang di sektor pertambangan dan perminyakan. 5. Jasa penyedia angkutan atau transportasi bagi pekerja. Namun, di era modern, jenis outsourcing berkembang kepada pekerjaan lainnya termasuk yang berorientasi pada teknologi, misalnya manufacturing outsourcing yang dikenal dengan sebutan jasa maklon. Sebuah brand tidak perlu direpotkan dengan faktor-faktor produksi seperti peralatan, pabrik, dan tenaga kerja. Jasa ini akan menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan suatu perusahaan. Professional outsourcing, artinya pengalihan pekerjaan kepada spesialisasi tertentu, contohnya akuntan, administrasi, sampai purchasing. Project outsourcing yang bertujuan menyelesaikan proyek atau program tentu, misalnya merombak website, membuat laporan, dan digital marketing. IT outsourcing untuk pengembangan teknologi informasi termasuk perangkat lunak dan perangkat keras. Kelebihan outsourcing, memanfaatkan tenaga alih daya atau outsourcing menghadirkan sejumlah keuntungan bagi perusahaan, di antaranya: 1. Meminimalisir biaya rekrutmen tenaga kerja. Untuk melakukan proses seleksi penerimaan karyawan, sebuah perusahaan harus mengeluarkan anggaran tertentu. Mulai dari tes administrasi, wawancara, kesehatan medical check-up, sampai pelatihan training pekerja baru. Biaya yang perlu dialokasikan untuk serangkaian kegiatan tersebut tentunya tidak sedikit. Dengan menerapkan sistem outsourcing, perusahaan bisa meminta standar pekerja sesuai spesifikasi yang diinginkan. 2. Menopang operasional khusus. Menyerap tenaga kerja dari pihak ketiga dianggap bisa mengisi kekurangan karyawan dalam jumlah besar secara cepat. Apalagi jika perusahaan tersebut memerlukan pekerja terampil pada bidang-bidang tertentu. 3. Perusahaan bisa konsentrasi pada inti bisnis. Kelebihan outsourcing selanjutnya ialah perusahaan dapat memaksimalkan produksi untuk meningkatkan keuntungan, tanpa perlu memikirkan manajerial yang berhubungan dengan tenaga kerja. Namun di balik kelebihannya ada juga kekurangan dalam sistem outsourcing ini. Mari simak baik-baik. Di sisi pekerja, outsourcing justru dianggap merugikan. Begitu pula bagi perusahaan, terdapat kekurangan outsourcing lantaran: 1. Tidak ada jenjang karir. Bekerja sebagai karyawan alih daya bersifat tidak pasti dan diduga jauh dari kesejahteraan. Karena berorientasi pada alur kontrak yang tidak dapat diprediksi di masa depan. Selain itu, biasanya pekerja tidak memperoleh benefit memadai seperti tunjangan layaknya karyawan tetap. 2. Rawan kebocoran data perusahaan.
Kekurangan outsourcing berikutnya adalah informasi rahasia perusahaan rentan disalahgunakan dan disebarkan. Apalagi jika pekerja alih daya terlibat konflik kepentingan atau memiliki persoalan tertentu dengan perusahaan. Maka dari itu, biasanya pekerja dari pihak ketiga ditempatkan pada divisi yang tidak berkaitan dengan bisnis utama. 3. Perbedaan kualitas pekerja. Walaupun perusahaan bisa mematok standar pekerja alih daya sesuai spesifikasi, bisa saja tidak sepenuhnya karyawan yang disebarkan memenuhi kualitas SDM sumber daya manusia terbaik. Itulah informasi seputar pengertian outsourcing, jenis, kelebihan, dan kekurangannya. Pekerjaan yang memanfaatkan jasa outsourcing sangat menguntungkan bagi perusahaan dari sisi biaya. Namun Kemnaker tetap memperingatkan supaya hak pekerja harus tetap dipenuhi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan kepada orang lain jika menurut Anda informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.